bersyukur kepada Allah. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan Ketua Panitia kepada Ibu Hajah Miftahul Jannah. Kami persilakan. Warga Asia sejati, sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita. Ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Apapun adanya engkau, ku rela dan menerima segala jiwa ragaku untukmu. Tematik, kata dia pun temanya ini tahun baru Hijriah paling Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin dimohon berdiri.
Segenap hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya doa kepada beliau yang kami hormati, Bapak Haji Muhammad Saifuddin, SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika karami wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jazaa wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alana fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa minal hisab. Allahumma arzuqna wa hawwin 'alaina wal hamilina fi hadzal majlis ziyadatal makatil mukarramah wal madinatil munawwarah li ada'il haji wal umrah marratan ba'da marratin karratan ba'da karratin bi'aunika wa fadlika wa ridhaka innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dr. Haji Arif Roman, MSI, yang kami hormati Ibu Bupati, Ibu Aini Arif Roman, yang kami hormati segenap jajaran Forkopimda Kabupaten Blora, yang kami hormati Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah, yang sekaligus Mubaligh kita, Ibu Lintal Muna, salam takdim dari kami. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora, Bapak Haji Saifuddin, MPD. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Blora, Ibunda Insinyur Hajah Dewi Kejawati. Yang kami hormati Ketua dan anggota Pimpinan Cabang Aisyah se-Kabupaten Blora dan segenap tamu undangan rahimahullah. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala karena berkat nikmatnya kita dapat melaksanakan pengajian Milad Aisyah ke-108. Sudah tua, ke-108 yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Aisyah Blora. Salawat salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, perkenankan kami melaporkan kegiatan Milad Aisyah ke-108 PDA Blora. Bahwa acara Milad Aisyah ke-108 merupakan momentum penting sebagai wujud kiprah Aisyah sebagai perempuan-perempuan akar rumput. Nganten Bu Aini, kami ini akar-akar rumput di Kabupaten Blora untuk ikut serta menggerakkan umat, membangun Kabupaten Blora, membangun bangsa. Kemudian pada Milad Aisyah ke-108 ini dengan tema memperkokoh ketahanan pangan berbasis Oriyah Thayyibah menuju ketahanan nasional. Di sini Aisyah Kabupaten Blora sangat menyadari bahwa ketahanan pangan tidak hanya urusan negara, tidak hanya urusan Pak Bupati, tetapi juga bagian jihad, sekali lagi, bagian jihad kemanusiaan Aisyah. Tema dari Milad Aisyah kali ini
sesuai dengan spirit Al-Quran dalam surat As-Saba ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh pada negeri Saba terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Semoga juga terdapat di Kabupaten Blora, yaitu apa? Jannatani ayyamini wa shimal. Terdapat kebun-kebun di kanan kirinya, simbol dari ketahanan pangan. Lalu apa perintah Allah dalam lanjutan ayat? Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan kepada kalian dan bersyukurlah. Jadi milad ini bagian dari rasa syukur dari Aisyah. Dan kemudian Allah melanjutkan pada surat tersebut, baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Ini yang menjadi cita-cita tidak hanya Aisyah saja, tetapi juga Aisyah Kabupaten Blora dan nasional dan Kabupaten Blora. Kami laporkan bahwa rangkaian acara milad hari ini didahului dengan beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan, antara lain Zoom meeting dengan pimpinan wilayah, baik tentang kegiatan milad, pengajian milad, dan lomba-lomba yang insya Allah selalu kami ikuti di tingkat wilayah. Kemudian di tingkat Kabupaten Blora didahului dengan berbagai lomba yang diselenggarakan oleh majelis-majelis, majelis Paldasmen, majelis tablik dan kekajian. Yang hadiah dan piala telah diserahkan di pra acara tadi. Dan waktu penyelenggaraan bersamaan dengan saat tanggal Aisyah milad, yaitu tanggal 19. Kami selenggarakan lomba tersebut pada tanggal 19 Mei 2025, sedangkan milad Aisyah adalah tanggal 19 Mei 1917. Nanti umurnya sudah tua. Kemudian kami dahului tadi dengan santunan anak yatim, Bunda. Santunan anak yatim bekerja sama dengan Lazismu. Ini. Kemudian kami sampaikan juga sumber dana milad ini, yang intinya Samirun. Alhamdulillah, terima kasih kepada Basnas Blora, kepada Lazismu Blora, dan Amal Usaha Muhammadiyah Blora, dan para donatur. Ucapan kami dan doa kami adalah jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas dengan yang lebih banyak. Demikian laporan singkat panitia, dan jika ada kekurangannya kami mohon maaf. Nasrum minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pula sesepuh Aisyah, Ibu Sukarti, Ibu Istiono, Ibu Anas. Alhamdulillah bisa rawuh di tengah-tengah kami, memberikan spirit bagi ibu-ibu, bunda-bunda Aisyah. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora, Bapak Haji Muhammad Saifuddin MPD. Alhamdulillah Ibu, Bapak Saifuddin ini baru saja mundur haji. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan membawa berkah untuk Kabupaten Blora. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah se-Kabupaten Blora. Yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah, pimpinan ranting Aisyah Blora, Kepala Sekolah TK ABA PAUD se-Kabupaten Blora, para donatur, penerus kita, adik-adik dari pimpinan daerah Nasihatul Aisyah. Ekspresinya mana, Bu? IMM, IPM, Pemuda Muhammadiyah, dari HW, yang kami hormati dari Ketua Lazismu,
Basnas, dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga atas perkenannya pada hari ini kita dapat bersilaturahmi di pendopo Rumah Dinas Bupati dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pengajian akbar dalam rangka Milad Aisyah yang ke-108. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Aisyah sebagai organisasi perempuan Islam berkemajuan di bawah naungan Muhammadiyah telah berdiri sejak tanggal 19 Mei 1917 atau bertepatan dengan tanggal 27 Rajab tahun 1335 Hijriah, di mana pada waktu itu Aisyah telah menjadi pelopor gerakan pembaharuan dan pemberdayaan perempuan Indonesia. Selama lebih dari 1 abad, Aisyah telah menorehkan perjalanan panjang dalam mengemban dakwah Islam dan memperjuangkan kemajuan perempuan dan masyarakat, aktif di berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dakwah sosial, hingga advokasi perempuan dan anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema Milad ke-108 kali ini bertajuk memperkokoh ketahanan pangan berbasis desa Qoryah Thayyibah menuju ketahanan nasional. Tema ini merupakan suatu seruan untuk kembali pada akar perjuangan desa sebagai basis kehidupan yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan. Melalui gerakan Qoryah Thayyibah, kita berusaha memberdayakan masyarakat desa untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, sehingga menghasilkan pangan yang sehat dan menciptakan kemandirian ekonomi. Saat ini, ketahanan pangan merupakan isu krusial bagi bangsa Indonesia. Ketergantungan kita pada impor, fluktuasi harga, serta perubahan iklim menjadi tantangan yang nyata. Insya Allah, Aisyah hadir sebagai bagian dari solusi dengan mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk terlibat aktif dalam gerakan ketahanan pangan melalui gerakan Lumbung Hidup Aisyah. Kita mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk menanam berbagai jenis tanaman dengan penanganan pangan yang baik, sayuran maupun tanaman pendukung lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, Milad Aisyah yang ke-108 ini bukanlah hanya sekedar seremoni, tetapi momentum penting untuk merefleksikan kembali perjalanan Aisyah dalam membangun peradaban bangsa dan martabat perempuan. Peran strategis Aisyah dalam pembangunan tidak lepas dari visi para pendahulu kami yang ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi hak-hak Islam berkeadilan dan berkemajuan. Mari kita jadikan setiap desa sebagai Qoryah Thayyibah, desa yang subur, makmur, sejahtera. Mari kita wujudkan ketahanan nasional yang tangguh, berlandaskan pada kemandirian pangan dan pemberdayaan masyarakat, terutama pemberdayaan kaum perempuan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya akhiri sambutan kami, mohon izin kami menyampaikan profil pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Blora sampai dengan saat ini. Aisyah di Kabupaten Blora yang telah memiliki 15 pimpinan cabang Aisyah dan 71 pimpinan ranting Aisyah. Gerak langkah Aisyah ini dimotori oleh 7 majelis dan 3 lembaga. Majelis Paudasmen yang membina 15
3 PAUD TKKP yang tersebar di seluruh Kabupaten Blora, yang selalu dididik dan dibina agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlakul karimah. 2. Majelis Kesehatan. Kami telah berkiprah selama ini dengan memberikan edukasi kepada perempuan terutama dalam merencanakan keluarga yang bahagia, sehat, cerdas dengan melalui perencanaan keluarga melalui KP Mandiri, kemudian pemberian vitamin kepada anak-anak remaja, dan ikut serta mengurangi angka stunting di Kabupaten Blora melalui pola makan sehat kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balitanya. Kami senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Kemudian Majelis Ekonomi. Sambutan berikutnya, sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah kepada yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Saifuddin MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bunda Aini yang kami hormati, alhamdulillah membersamai kita pada pagi hari ini, semoga semakin membawa berkah untuk kita semua. Bunda Ibu Hajah Linta Muna, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Provinsi Jawa Tengah, sampun tadi pagi Bu rawuh di sini ya, atau sudah nginep ya? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Amin. Yang kami hormati jajaran pimpinan daerah Asia, Bu Ketua Kabupaten Blora, Bu Insinyur Raja Dewi Tejowati, beserta pleno pimpinan daerah Asia. Mbak Dadio, ini luar biasa semangatnya. Pleno pimpinan daerah Muhammadiyah yang senantiasa selalu bersemangat. Tepuk tangan untuk Mbak Dadio. Ini luar biasa semangatnya, tidak kalah dengan yang muda. Ya, selalu membersamai kami yang masih ngaku muda. Oke. Bapak Ibu tamu undangan, barangkali ada yang alhamdulillah organisasi perempuan dari saudara kita Nahdlatul Ulama, Muslimat NU Kabupaten Blora, alhamdulillah hadir bersama kita. Kalau NU Muhammadiyah bersatu itu selesai, selesai semua urusan gitu kan. Maka alhamdulillah, tepuk tangan. Ibu-ibu sesepuh Aisyah Kabupaten Blora, ini saya tidak hafal ini. Bu Is, Bu Karti, Anas, Bu Karti, ngapunten Bu, sing nom iki mboten apal-apal, kudu dijewer. Nggih. Dan Bapak Ibu semua hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu, Orto Muhammadiyah tingkat daerah, ya, ada pemuda Muhammadiyah, ada NA, ya, Tapak Suci, IPM, IMM, dan semua saja yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara Milad Aisyah Kabupaten Blora. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa beriktibar kepada beliau sehingga kita bisa menggapai kebahagiaan yang hakiki, bahagia di dunia ilal akhirah. Amin. Bapak Ibu, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Blora yang pada kesempatan kali ini insyaallah
kasih pada Pak Bupati Blora yang telah memberikan fasilitas sarana untuk kegiatan Milad Aisyah pada tahun 2025 ini. Semoga dengan banyaknya kegiatan di pendopo ini semakin memberikan kesejahteraan, kemakmuran untuk rakyat Blora ke depannya. Karena Milad Aisyah yang ke-108 ini temanya bertemakan memperkokoh ketahanan pangan berbasis Qaryah Thayyibah untuk ketahanan nasional. Itu tema yang sangat luar biasa sekali mudah-mudahan dengan tema ini khususnya Aisyah Kabupaten Blora ini menjadi salah satu pilar ketahanan pangan untuk Kabupaten Blora. Kemudian yang kedua, kami ucapkan selamat Milad Aisyah yang ke-108. Usia 108 ini kalau manusia, kalau kita 108 itu kira-kira tambah cantik atau tambah ganteng? Kalau usia 108 biasanya cantiknya sudah mulai ya masih kelihatan bekasnya kan gitu kan. Tetapi ini organisasi yang usia 108 insya Allah akan semakin bergeliat, semakin memberikan manfaat. Maka di usia 108 ini Aisyah khususnya di Kabupaten Blora dengan tema ketahanan pangan harus mampu memberikan kontribusi positif, memberikan manfaat untuk ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Blora. Karena berdasarkan indeks ketahanan pangan nasional tahun 2024 kemarin berkat usaha Bupati Blora bersama stakeholder Kabupaten Blora, Blora ini peringkat 6 nasional untuk penghasil padi se-Indonesia. Tepuk tangan, luar biasa. Nomor 6 nasional. Maka oleh karena itu kita support, mudah-mudahan berbicara ketahanan pangan usaha di Kabupaten Blora ini semakin maju, semakin manfaat, rakyatnya semakin sejahtera. Karena bupatinya juga masih muda, itu kan luar biasa jangkauannya. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat Bupati Blora ini. Produksi jagung di Jawa Tengah, Blora ini nomor 2. Luar biasa kan? Maka oleh karena itu Aisyah Urtum Muhammadiyah, salah satu organisasi Urtum Muhammadiyah yang diberikan keistimewaan untuk bisa mengelola amal usaha, Maka banyak amal usaha Aisyah ini, ada PAUD termasuk TK, ini Bunda PAUD Kabupaten Blora, Bunda aja ini Selain itu Aisyah juga diberikan, kalau di Blora belum ada perguruan tinggi Aisyah. Di Jawa Tengah sudah ada, di Solo sudah berdiri Universitas Aisyah, Jogja ada Universitas Aisyah. Maka Muhammadiyah memberikan keleluasaan untuk urtum Aisyah ini. Aisyah ini urtum, tetapi serasa pendampingnya Muhammadiyah kan begitu. Maka luar biasa sekali. Maka oleh karena itu sekali lagi selamat Milad. Mudah-mudahan setelah Milad ini tema yang ada terus dilanjutkan untuk berkontribusi positif, tidak hanya berhenti pada acara Milad seremonial, tetapi setelah ini ada program yang jelas untuk ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Blora. Mohon nanti arahan Bapak Bupati dan Ibu Hajah Lintang Muna untuk bisa memberikan trik-trik jalan agar Aisyah di Kabupaten Blora ini semakin berkemajuan. Insya Allah banyak pengalaman yang didapat oleh beliau untuk bisa mengembangkan Aisyah. Karena apa? Tahun 2045 capaian Indonesia Emas, dan tahun depan target Pak Menteri Pertanian kan kita swasembada
pangan, amanah dari Pak Presiden Prabowo. Nah, maka oleh karena itu ini salah satu tugas kita, momen yang tepat Aisyah untuk terus berkontribusi pada bangsa dan negara. Saya kira itu sambutan dari kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Karang Blora. Sekali lagi selamat atas milad Aisyah. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat semua. Amin. Ya, warga Aisyah, karena Aisyah ini kan tiang utama negara. Ya kan? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, semoga senantiasa diberikan kekuatan, keberkahan, kemanfaatan dalam menjalankan visi misinya dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, kemudian perempuan, dan juga bidang-bidang yang lainnya. Saya tadi pagi itu diingatkan istri saya, ini acara Aisyah temanya bagus katanya. Dibaca undangan, ini temanya bagus, memperkokoh ketahanan pangan berbasis desa Korea Thaibah menuju ketahanan nasional. Nah, ini tema yang tentunya luar biasa dan sejalan tadi Pak Ketua PDM sudah menyampaikan. Ini adalah merupakan misi-misi salah satu program prioritas dari Bapak Presiden, dan juga Pak Gubernur juga punya visi misi yang sama tentang ketahanan pangan itu. Dan kami tentunya di Kabupaten Blora selaras dengan apa yang menjadi visi misi pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi juga mendorong kaitannya dengan program ketahanan pangan ini. Jadi tadi sudah diinfokan Pak Haji Saifuddin, selain kita ini potensi jagung, padi, ternyata di sektor peternakan ini kita juga potensinya terbesar di Jawa Tengah. Nah, dan juga tentunya potensi yang lain termasuk cabai, ayam, dan lainnya kita juga sangat potensi sekali. Nah, tentunya kita mendorong agar tema ini bisa ditindaklanjuti secara konkret. Mungkin ibu-ibu yang di desa, ini karena temanya di desa, nanti bisa bersinergi dengan Pemkab, dengan PKK dan yang lain. Kira-kira bentuk dukungan konkret dari Aisyah ini apa dalam bidang ketahanan pangan? Pangan ini sektor yang penting karena ibu ketika kita dalam zaman modern apapun tetap kita membutuhkan makan ya. Ora iso terus peh zamannya modern nyekeli HP terus warak kan mboten saged nggih. Tetap kita butuh makan. Nah, kita mendorong kalau bisa putra-putri ibu ini, karena ini ibu-ibunya Muhammadiyah nggih. Nah, ini coba didorong untuk juga melahirkan generasi-generasi petani. Generasi-generasi yang mau meneruskan sektor pertanian ini. Jangan sampai ini generasi ini terputus sehingga semua pengen jadi dokter, semua pengen jadi sekolah di pendidikan. Harus ada yang diarahkan juga sekolah di sektor pertanian. Nah, ini tahadus bin nikmah. Alhamdulillah ini anak saya yang pertama ini karena bundanya ini suka nanam-nanam sehingga ketika lulus SMA ini, kamu kuliah kemana leh? Kata bundanya. Aku pengen kuliah di pertanian. Loh, kenapa? Nggih. Ya guyonane ini, lah kakek saya punya sawah ini yang meneruskan siapa? Kalau tidak putune kata nggih. Nah, ini alhamdulillahnya saya alhamdulillah diterima di Unibro, ambil jurusannya pertanian, jurusan agroteknologi. Nah ini saya ingin nanti generasi Muhammadiyah ini juga ada yang dijuruskan Pak Saifuddin. Jangan kan punya anak-anak lulusan SMA SMK. Muhammadiyah ini kan pendidikannya tingkat SMK-nya kan banyak. Coba saya pengen tahu datanya Pak Saifuddin. Di antara lulusan anak jenengan ini yang meneruskan di jurusan pertanian, peternakan, perikanan itu sudah berapa orang? Nah, kalau bisa dari awal nanti kalau perlu undang aja dinas DP 4 atau kalau mau undang, kami punya komunitas namanya petani milenial. Anak-anak muda yang concern terhadap bidang pertanian, peternakan, perikanan. Ini jumlahnya sudah banyak.
saya ingin nanti Pak Saifuddin dengan ibu-ibu Aisyah ini coba putra-putrinya dipetakan yang kira-kira mau sekolah lagi di sekitar pertanian ini apa, termasuk mungkin Universitas Muhammadiyah yang ada jurusan pertanian peternakannya nanti bisa aja bekerjasama dengan kami. Kita ada beberapa program tinggi yang punya jurusan pertanian, peternakan, kita dorong anak-anak kita untuk nanti bisa kuliah di sana, biar nanti bisa menjadi generasi penerus untuk melanjutkan di sektor pangan ini. Karena SDM ini salah satu hal yang penting untuk menangani ini. Jadi kalau Muhammadiyah kader-kadernya taruhlah di kader ada 16 kecamatan, taruhlah masing-masing kecamatan ini ada yang disekolahkan di sektor ini. Jadi mulai harus diarahkan kelas SMA kelas 2 itu mungkin nanti mengambil motivator untuk dihadirkan di sekolah, bahwa bercerita bahwa bergerak di sektor pangan ini menjanjikan. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora triwulan terakhir ini kita ini tembus 7,5. Nah ini pertumbuhan yang positif. Dan itu salah satunya ditopang dari sektor pertanian ini. Ketika kemarin alhamdulillah cuacanya juga bagus, sehingga tadi kita menyumbang padi nomor 6 di Jawa Tengah ini karena harga HPP gabah ini bagus 6,5, sehingga minat untuk bertani juga bagus. Nah ini jadi gambaran bahwa sektor pangan melalui pertanian, peternakan, perikanan ini prospeknya bagus. Karena kita juga mencoba untuk memproduksi beras-beras yang kelasnya ini sudah bagus, premium. Mungkin di Kedung Tuban Mas Saifuddin mengamati itu ada beberapa yang sudah menanam padi organik. Ini juga harganya bagus, selain juga secara kesehatan juga bagus. Nah, kami juga mendorong mungkin nanti Rumah Sakit Muhammadiyah karena yang dirawat orang sakit. Nah, kalau bisa ya nanti Muhammadiyah memproduksi beras sendirilah yang organik. Kalau mau di pelatihan oleh dinas kami siapkan. Jadi Pak Saifuddin, kami terus terang dengan PCN ini sudah mau MOU untuk mengembangkan pertanian organik. Nah, Muhammadiyah silakan. Kalau mau menggerakkan kader-kadernya di bawah, nanti kami siap MOU untuk concern terhadap bidang ini. Nah, karena kondisi beberapa daerah kami ini karena terlalu pupuk kimia, akhirnya kondisinya ini rusak. Nah, ini perlu penyuburan kembali. Nah, monggo jangan kalau mau nanti kerjasama dengan kami dijajaki aja dengan dinas. Kami ingin melatih. Nah, kalau NU sudah bergerak di organik, Muhammadiyah organik ini sangat luar biasa. Nah, jadi nanti kita fokus, apalagi jaringan jenengan luar biasa, punya rumah sakit, punya macam-macam. Silakan nanti berasnya diproduksi Muhammadiyah sendiri, disalurkan di amal usaha Muhammadiyah sendiri. Belum ada punya toko modernnya, belum lagi mungkin beberapa lembaga yang ada di Muhammadiyah ini. Saya kira pasarnya prospektif. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas semua dedikasi pengabdian dari Asia selama ini dalam rangka mengawal program-program pemerintah, dan tentunya kita yakin bahwa ke depan akan semakin memberikan kontribusi manfaatnya untuk Kabupaten Blora dan khususnya untuk warga Muhammadiyah. Semoga tergolong menjadi golongan khairun nasi yang kaum linnas, bahwa sebaik-baik manusia ini adalah yang bisa memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Hadirnya organisasi ini tentunya kami berharap Aisyah ini mampu memberikan kontribusi manfaatnya untuk bangsa dan negara. Dari kami cukup sekian, terima kasih. Mohon izin Bunyai, setelah ini saya pamit tinggi, sudah ditunggu acara berikutnya. Oke, dari kami matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqallahul azim. Al-ayah amma ba'du. Yang kita hormati bersama-sama Bapak Bupati Kabupaten Blora, yaitu Bapak Dr. Haji Arif Rahman SIP MSI. Saya punya pantun khusus untuk Bapak Bupati. Saya tadi rasa-rasa dengan Bupati, Bapak kok kados dari pesantren ya Bu. Sangat adaptif sekali, pakai sarung. Nah, ini luar biasa. Jalan-jalan di Kota Blora sambil melihat Gunung Sindoro. Memang hebat Bupati Blora, Bapak Dr. Haji Arif Rahman. Semoga panjang yuswa. Tepuk tangan Ibu. Ya, alhamdulillah. Sangat luar biasa, punya bupati masih muda, pinter dan sangat-sangat adaptif dengan Ormas Perempuan Islam Wabil Khusus Aisyah. Sangat bahagia ya Bu ya. Alhamdulillah, agamanya luar biasa. Dalil itu kalau tidak dari pesantren itu sulit loh Bu. Insya Allah luar biasa. Kita bisa nyempuyung terus ya Bu ya. Kalau bisa tidak hanya 1 periode, bahkan bisa 2 periode. Amin. Ini sudah berapa periode? Oh sudah 2. Luar biasa. Nanti bisa 3 periode ya Bu ya. Luar biasa. Punya bupati yang sangat-sangat luar biasa, itu seneng loh Bu. Masih muda, yuswanya baru 45 tahun Bu. Saya ini sudah 60 tahun, kacek 15 tahun, ora apa-apa. Yang penting semangat gitu ya Bu ya. Ini ditiru oleh Luna Maya dan Maxim Buitar Bu. Katanya dalam mempersulit Luna Maya ini seperti itu. Yang penting ter podo irnge, share podo senenge. Ngaten nggih Bu nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang saya hormati dan panjenengan hormati bersama yaitu Bunda Aini yang telah membersamai kita semuanya, yaitu sekaligus sebagai Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora. Luar biasa, masih muda, cantik. Tepuk tangan untuk Bu Aini. Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora, saya kok tidak hafal namanya, tidak saya tulis tadi. Tidak apa-apa ya Pak ya, nanti kenalan sendiri ya Pak. Yang saya hormati beserta jajarannya, Bapak Forkompinda ada enggak ya? Kelihatannya kok banyak ibunya. Tadi disebutkan oleh Ibu pembawa acara. Wes pokoknya yang penting kita hormati, ngaten mawon nggih Bu nggih. Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Blora bersama jajarannya yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Ibu-ibu dari pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Blora yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Adik-adik dari Nasihatul Aisyah se-Kabupaten Blora, juga ibu-ibu sesepuh Aisyah Kabupaten Blora yang masih semangat dan masih glowing, luar biasa. Tepuk tangan. Masih cantik, semangat, glowing. Yang glowing itu tidak yang muda saja Ibu, tapi yang sepuh kalau semangat insya Allah tetap glowing wajahnya. Ibu-ibu dari
pimpinan organisasi Islam perempuan, Ibu Muslimat, Ibu Al-Hidayah, dan ibu-ibu yang lainnya. Mungkin ada dari Salimah, ada Bu? Ya, dari mana saja, dari GOB, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, dan seluruh ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin muslimat yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini dalam rangka Milad Aisyah yang ke-106 hitungan miladiah atau Masehi. Kalau hitungan Hijriah sudah umur 111 tahun. Karena Aisyah ini dilahirkan itu pada tanggal berapa, ibu-ibu masih ingat? Miladiahnya 19 Mei tahun 1917. Pramila sak menika yuswa 108 tahun. Tetapi kalau Hijriah yaitu dilahirkan tanggal 27 Rajab tahun 1335 Hijriah, yang sekarang sudah berumur 111 tahun. Ibu-ibu yang dirahmati Allah beserta bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aisyah adalah organisasi perempuan Islam dari Persyarikatan Muhammadiyah yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah dalam rangka mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya tanpa percaya adanya takhayul, bid'ah dan khurafat, yang disebut dengan Islam yang sebenar-benarnya. Tulen, bukan tulunan kuntilanak, tapi tulen itu asli murni dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ngaten nggih Bu nggih? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Aisyah. Aisyah itu organisasi kumpulan orang-orang yang beramal soleh, bukan agama. Muslimat juga bukan agama, Al-Hidayah juga bukan agama, tetapi kumpulan orang-orang yang memperjuangkan Islam li'ala'i kalimatillah. Itulah Aisyah dan Muslimat serta Al-Hidayah dan lain sebagainya. Aisyah hadir wabil khusus di Indonesia. Perjuangannya mulai tahun 1917 sampai sekarang, yang sudah berumur 108 tahun. Itu umur kalau manusia sudah tua, tapi kalau organisasi semakin dewasa sekali, sehingga program-programnya itu sangat menyentuh pada masyarakat. Tidak hanya program keagamaan saja, nek ngaji pun biasa Bu, hablum minallah pun biasa, sholat, puasa, haji pun biasa. Ini adalah program kemanusiaan yang diangkat pada umur 108 tahun, yaitu program yang sangat menyentuh terutama di masyarakat desa, yaitu program Qaryah Thayyibah, yang di situ berdampingan dengan yang namanya ekonomi, yang sekarang ini menjadi tema unggulan Milad Aisyah yang ke-108, yaitu memperkokoh ketahanan pangan yang berbasis Qaryah Thayyibah menuju ketahanan pangan nasional. Luar biasa, itu tema yang sangat-sangat menarik, tema yang sangat-sangat merakyat. Itulah Aisyah. Jadi Aisyah itu ya hablum minallah, ya hablum minannas. Harus kedua-duanya imbang, sehingga sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Dunia entuk, akhirat entuk.
dunyane bahagia, sego pecel lawe rambak. Dunyane kecekel, akhirate kecandak. Kula niki esuk wau sarapan sego pecel. Lho niku lho Bu, jebule blora kok enak ya sego pecele. Ya pedes, ya asin, ya lebih luar biasa Kota Blora. Tepuk tangan untuk Ibu Istri Bupati Blora. Ini mungkin dari pembinaannya Bu Istri Bupati Bunda Aini. Kata nggih Bu nggih. Orangnya cantik, muda, menarik. Ini seperti Ibu Aisyah. Apa itu Ibu? Aisyah ini adalah terinspirasi dari salah satu istri Rasul yang bernama Ibu Aisyah. Bukan Ibu Siti Aisyah, Siti Aisyah, Siti Khadijah. Dan Al-Quran Quran waktu jenis Siti itu. Siti itu orang Jawa. Yang ada itu Sayyidatina Aisyah. Pramila ibu-ibu yang aktif di Aisyah, ibu-ibu yang aktif di Muslimah, di Al-Hidayah, di GOW, diniati untuk beramal soleh dengan ikhlas hanya li'a'la kalimatillah, memperjuangkan agama Islam lewat organisasinya masing-masing. Insya Allah akan menempati surga. Tapi syaratnya adalah ikhlas hanya karena Allah, bukan karena jabatan, bukan karena atasan, bukan karena yang lain. Kata nggih Bu nggih. Ya, tirulah ibu-ibu sesepuh kita yang semangat dan semangat sekali untuk memperjuangkan Islam, bukan memperjuangkan Aisyah Pak, tapi memperjuangkan agama Islam lewat organisasi yang kita cintai ini adalah Aisyah. Makanya ibu-ibu panjenengan semuanya harus bersatu padu ya, antara Muslimat, Al-Hidayah, kemudian Aisyah dan ibu-ibu ormas Islam yang lain ini harus bersatu. Jangan apa Bu? Jangan engkel-engkelan, jangan tukaran. Orang pantes pusat ini mau zaman kemajuan. Kalau Islam kepengen berkembang dengan pesat, Islam bisa membahana ke seluruh dunia, itu harus punya kekuatan. Dari salah satu makalah Jamaluddin Al-Afghani, seorang dari Afghanistan mengatakan, lahul bata illa bittihad wal ittihad illa bil fadail walal fadail illa bit tauhid lillahi haqqan. Lahul bata illa bil quwwah. Tidak ada sebuah keberhasilan Islam bisa maju berkembang di seluruh dunia ini, yaitu harus ada kekuatan. Dan kekuatan itu muncul kalau ada persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini bisa muncul kalau adanya moral yang bagus, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai antara Aisyah dengan Muslimat, Muslimat dengan Aisyah, saling menghargai, saling menyayangi, saling mencintai, saling kerjasama. Insya Allah Pak, insya Allah Bu, akan menjadi hebat agama Islam, akan menjadi hebat nomor satu seluruh dunia. Jangan seperti yang ada di Palestina, kasihan ya Bu ya, dibombardir orang-orang Israel seperti itu. Sekarang dibantu oleh Iran, oleh Irak yang luar biasa, mengerikan loh Bu. Wong kok kayak orang gunane, dadar mati, masya Allah. Ta'udzubillah dari itu jangan sampai terjadi di sini. Dan kemudian moral itu bisa terwujud kalau mentauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid lillahi haqqan, itulah Ibu. Ajakan makalah dari seorang mujaddid dari Afghanistan, Jamaluddin Al-Afghani, yang bisa diterapkan di Aisyah, di Muslimat, di Al-Hidayah dan semua ormas perempuan. Wabil khusus Aisyah, apalagi dengan teman kita sesama Aisyah, tidak boleh Aisyah itu jangan sampai mempunyai sifat yang seperti orang makan bakmi,
B itu bosenan, A itu aras-arasen jak rapat rasa-rasa. Nggih, kemudian K itu kesek. Kesek Bu, ini cara Jawa Bu nggih. Kemudian M itu mutungan, T itu tersinggung, T tensi tinggi. Kemudian I isinan, jak kumpulan nek kabupaten. Nggih, pertemuan antar ormas perempuan di GOB itu kan mewadahi ormas perempuan ya Bu ya. Isin itu jangan seperti itu. Perbanyaklah makan sate. S itu adalah sregep. Nggih, A itu aktif, agresif. T itu telaten dengan anggotanya. Kemudian E itu entengan, jak dia entengan, apalagi tidak refreshing atau rekreasi. Jangan hanya refreshing, saya panjenengan semangat dan akan memperteguh dari militansi ber-Aisyah. Semangat untuk memperjuangkan Islam lewat Aisyah. Programnya ditambah, kegiatannya ditambah. Wong Aisyah kok tengok angger apa dijak rasa-rasa siremu mak. Nah niku jangan seperti itu, kudu semangat. Ngajine semangatnya luar biasa. Itu Aisyah. Ngaji rono yo rene yo teng pundi-pundi yo. Nggih. Karena apa? Karena kita Aisyah harus paham agama. Aisyah itu adalah organisasi Islam. Muni Aisyah nek ora ngerti agama blas yo Aisyah gadungan jenenge Bu. Karena apa? Ngaku Aisyah ora paham agama, Islam ora paham, ngaji ora paham, apa ora paham, ning ngakune Aisyah. Loh niku Bu. Karena sekarang ini banyak sekali orang-orang mengaku Islam, ning Islamnya KTP, gitu Bu. Muni Islam ning kon salat ra gelem. Nggih kon poso ra gelem, kandhane ngelih, klilit-klilit, itu ngakune Islam. Aisyah juga gitu, ngaku Aisyah ora tau gelem ngaji. Maca Al-Qur'an ora tau blas mek didelak-delok tok, nek perlu Al-Qur'ane dinggana ning lemari didelang-deleng tok. Mboten ngaten. Islam juga begitu, kalau mengaku Islam ya melaksanakan puasa, ya melakukan sholat. Jare ngakune Islam kok namung KTP ne. Sing ora sembahyang bakal rugi awake. Ngaten nggih Bu, sing ora sholat itu rugi awake secara gelem sembahyang. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dengan adanya Milad Aisyah yang ke-108 ini akan lebih memperteguh dalam ideologi ber-Aisyah. Semangat memperjuangkan Islam lewat Aisyah dengan berbagai macam kegiatan. Kegiatan yang terfokus saat ini adalah ketahanan pangan yang berbasis Qaryah Thayyibah Aisyah untuk mewujudkan ketahanan nasional. Yang tadi di awal sudah saya sampaikan, yang namanya ketahanan nasional itu dimulai dari keluarga. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah bisa menjadi apa Bu? Qaryah Thayyibah. Qaryah itu bahasa Arab artinya desa. Thayyibah itu baik. Jadi kalau keluarga satu, keluarga yang lain, keluarganya Bu Anissa, keluarganya Bu Lintal Muna, keluarganya Bu Markona, keluarganya Bu Tejowati, dosa kinah mawadah warahmah kabeh nanti akan menjadi desa yang baik atau Qaryah Thayyibah. Desa-desa semuanya sudah baik sakabupaten Blora, nanti akan menjadi Baldaton Thayyibah. Baru Thayyibah loh Bu. Baldah itu negara, Thayyibah itu baik, rukun, makmur, lahannya ditumbuhi dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang subur. Wonge subur-subur, kados kula niki subur tuh. Dulu alhamdulillah. Dulu ketika saya 2 tahun yang lalu sowan ke panjenengan dalam rangka Idul Fitri ya Bu ya, halal bihalal di gedung dakwah. Saya masih agak langsing ya Bu ya. Sekarang sudah langsung, sudah kena semprit
namanya apa Bu? Namanya setu legi setengah tua lemu gino-gino. Durung tua nemen Bu kula niki Bu. Ijih tua somben. Ijih tambah setua ge setengah tua wetenge gedhe. Ngetokno bayi papat. Nggih, anake kula sakniki mun gedhe-gedhe ana sing wis berumah tangga pun 3 sing 1 dereng monggo sami pisanan kalih kula. Nggih. Nggih mboten napa-napa. Biar jadi makmur. Ngoten nggih Bu nggih. Itu ibu-ibu. Itulah yang namanya baldatun thayyibatun. Nanti kalau negaranya sudah baik, warga bloro, warga pati wis apik kabeh, do ibadah kabeh. Nggih, do sregep kabeh, do selalu taubat kepada Allah semuanya. Do rukun kabeh karo kancane, karo dulure, karo sapa wae rukun kabeh ora ono sing tukaran. Bersatu padu membentuk negara yang baik, maka akan menjadikan Rabbul Ghafur. Jadi kalau dirangkai Qaryah Thayyidah, Qaryah Thayyibah menjadikan baldatun thayyibatun wa Rabbul Ghafur. Rabbun itu pangeran, Gusti Allah, Ghafur itu Maha Pengampun. Kalau dari baldatun thayyibatun warganya Aisyah, warganya Muhammadiyah, warganya Muslimah, Fatayat, Nasihatul Aisyah, kemudian Al-Hidayah, wis semuanya baldatun thayyibatun karena dari keluarganya, keluarga yang sakinah semuanya. Insya Allah kalau salah sedikit selalu meminta maaf kepada Allah dan juga meminta maaf kepada sesama, sehingga menjadikan luar biasa. Allah Maha Pengampun, kita minta ampun kepada Allah diampuni. Nggih, minta maaf kepada sesama ratau nglarakno ati ini menjadikan luar biasa Bu. Baldatun thayyibatun wa Rabbul Ghafur. Semuanya beramal soleh hanya karena Allah. Seperti dari berdirinya Aisyah itu karena terinspirasi dan terpanggil dengan surat An-Nahl ayat 97. Ada yang hafal Bapak Ibu? Minimal Aisyah kudu hafal ayat tematik maupun hadis tematik. Saya hanya mereview loh Bapak Ibu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Suarane rapati apik Bu. Karena niki kula mubeng sesar anggere dina kegiatan terus semangat terus. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal sholih. Amal itu perbuatan sholih baik, berbuat baik. Min dzakarin dari jenis laki-laki au unsa atau jenis perempuan. Beramal soleh laki atau perempuan, wa huwa mu'minun dan dia dalam keadaan beriman. Maka janji Allah apa Bu? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang makmur, kehidupan yang berkecukupan. Jenengan seneng cukup apa sugih Bu? Cukup. Nek sugih iku jek kurang di mobil loro jek kurang, dadi mobil telu jek kurang. Tok gajian 1 juta kurang, 2 juta kurang terus itu kalau sugih. Tapi kalau cukup, merasa qanaah dari pemberian Allah, jenengan diberi berapa saja bisa ngecake, iso nglampahi, itu namanya cukup Bu. Jadi Allah akan memberikan kehidupan panjenengan ketika di dunia, nggih, Ibu bahagia, nek donya bahagia. Apalagi ditopang dengan ketahanan pangan, nggih, panjenengan mengaktifkan GLHA, Gerakan Lumbung Hidup Aisyah, yaitu dengan menanam tanaman-tanaman berupa lombok, berupa tomat, berupa pokoknya tanaman-tanaman ditanam di tabula pot atau tabula kar.
Nggih panjenengan duwe kaleng dari biskuit cahaya. Kita Bu, jenengan bolongi sing tengah, nanti jenengan beri tanah, nggih beri pupuk apa terserah, pokoke sing iso gedhekno tanah, jenengan tanami sebari dengan biji lombok. Itu insya Allah nanti tukul bubudi lho, ngoten Bu. Jenengan nek ape masak tinggal ambil, nggih. Jenengan ape masak terong, yo nandur terong. Karena rumahnya kecil di perumahan rakyat kecil-kecil tidak apa-apa. Ibu harus regep. Ibu Walidah itu pesan kepada seluruh anggotanya saat itu. Yang namanya Aisyah harus ditinggalkan dua perkara. Yang pertama males, yang kedua kikir. Wong Aisyah ojo kikir, ojo males, keset. Nandur lombok yo keset, nandur tomat keset, nggih njaluke karo tanggane, terus nanti tanggane bosen dijaluk ibu. Piyambake ora kerja tengok-tengok omane keset WA-an terus tangi turu WA dipesani, pape turu WA neh. Nggih napa mboten Bu? Nggih, nanti lali anake lali bojone ayo godhek do turu, Dik. Kok sik Mas, lho napa WA? Lho niki masyaallah. Ampun ngoten. Siap Mas, siap. Lho ngoten niku wau. Ida nadur tasarut ka ilaiha. Nggih. Wah kok tak potong tadi ya Bu, belum rampung ya Bu Mar'atus Sholihah ya. Saking semangatnya ya Bu ya. Nanti saya lanjutkan Bu. Jadi kita tambah lagi Mar'atus Sholihah tadi baru tanggal 6 tanggal tua. Kalau diperintah suaminya juga taat. Dijak turu ya turu. Gawean kantor tinggal. Ngoten tinggal aja gawean kantor terus nek nggone kantor. Nek omah ya kudu gawean omah. Jenengan taat pada suami kalau diperintah. Kalau ditinggal kerja napa ditinggal teng putih kemawon harus bisa menjaga diri, harta dan suami. Dari suami tadi harus bisa. Itu ibu-ibu. Tadi saya teringat tak terus ke ibu-ibu yang dirahmati Allah sampun dugi pundi tadi Bu. Nah, yang penting jenengan paham ngoten lho Bu. Nggih. Jadi ora usah bahasa yang internasionalan, sing bahasane jenengan bisa mencerna. Nggih Bu nggih. Sampai mana tadi Bu? Lumbung desa ya Bu ya. Jadi ibu-ibu Aisyah nggih bisa menanam tanaman berada di sekitarnya. Syukur-syukur kok duwe lahan bisa ditanami. Nggih, yang namanya terong itu bisa ditanami di sekitar rumah kita. Kemudian yang namanya jambu, nggih, itu bisa ditanam lewat tabula pot tadi Bu, pot-potan. Nggih. Kemudian ada wes pokoknya semuanya tuh bisa lewat pot. Yang penting jenengan sregep, jangan malas, itu insya Allah pasti akan menghasilkan hasil yang lebih bagus. Sehingga panjenengan tiap akan masak tinggal ngambil. Ya ijo-ijonan tenggene mburi pirang-pirang kula nggih nandur Bu. Nek ape masak jangan bening jiko teng mburi. Lho Bu, nggih. Empon-empon juga ditandur. Jadi rasa nek gone pasar mengurangi dana yang keluar Bu. Bapaknya ya seneng ora dijawi duit terus. Lah ngoten lho Bu. Dan jenengan juga disebut dengan perempuan yang frugal living. Apa itu frugal living Bu? Yang hemat. Hemat bisa dari jenengan hemat itu bisa untuk sedekah, bisa untuk kegiatan kepantiasuhan, bisa untuk kegiatan bantu orang lain karena jenengan frugal living dan rasanya bahagia masak dari tanaman jenengan sendiri, apalagi tidak ada unsur kimia, masih sehat, hanya disemproti dengan air kan seperti itu Bu. Itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kula lan panjenengan sami akan menjadikan keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya punya apa Bu? Saya punya pantun Bu yang terkait dengan silaturahim Ibu Aisyah Muhammadiyah dan semuanya. Silaturahim ke kota Semarang, beli buah alpukat dan buah durian. Tepuk tangan ibu-ibu dan bapak sekalian. Tepuk tangan bapak ibu. Aisyah hebat, Aisyah berkemajuan. Tepuk tangan bapak ibu. Nah, alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kiprah Aisyah.
di abad yang sekarang ini menuju abad yang kedua, Aisyah harus lebih bersemangat. Apalagi sekarang ini sudah memasuki tahun baru Hijriah, tahun 1447 Hijriah, kita tinggalkan tahun 1446 Hijriah. Oleh karena itu di milad ini kita harus bermuhasabah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di dalam makolahnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa wazinu anfusakum qabla an tuwazanu. Hitunglah diri Anda, hisablah diri Anda sebelum Anda dihisab oleh Allah, dan timbanglah diri Anda semuanya sebelum Anda ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Evaluasi diri, introspeksi diri, mawas diri, refleksi diri. Kalau orang Jawa mengatakan miceti awake dewe-dewe. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda di dalam hadisnya, Rawahul Hakim, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rahbihun wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun wa mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun wa huwa ba'idun minar rahmah. Barang siapa yang hari ini tahun ini lebih bagus amal ibadahnya, amal solehnya, amal perbuatannya, itu tandanya orang yang beruntung. Ibu-ibu Aisyah di awal tahun baru Hijriah ini semakin semangat untuk beribadah, semakin semangat untuk beramal soleh, semakin semangat untuk menata organisasi menuju organisasi yang unggul, berkemajuan dan mencerahkan. Ini tandanya Ibu Aisyah berkemajuan dan Ibu Aisyah bertandake orang yang beruntung. Yang kedua, barang siapa yang hari ini tahun ini saat ini sama saja, biasa-biasa saja, panggah ajek, perbuatannya ajek, amalnya ajek, ibadahnya ajek, tidak ada peningkatan, tidak ada pengunduran, tandanya orang yang tertipu. Dan yang ketiga, barang siapa yang hari ini lebih jelek amal perbuatannya, amal solehnya, amal ibadahnya, itu tandanya orang yang terlaknat. Dan orang yang terlaknat itu adalah jauh dari Allah dan jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nek menurut panjenengan milih sing pundi, Bu? Nomor 1 atau 2 atau 3? Nomor 1, pramila jenengan segera bermuhasabah. Kalau tahu kekurangan diri saya apa, biasane saya tahun 1446 ngajiku sregep, membaca Al-Quranku sregep, saya kok keset hanya gara-gara dia anak bayi lah. Ini dan sebagainya. Kita harus semangat lagi biar kita dianggap atau disebut orang yang beruntung. Dan Allah juga mengingatkan kepada kita seluruh hambanya di dalam Al-Hasr, surat Al-Hasr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan bekal apa yang akan kita bawa untuk hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui semua apa yang kita kerjakan. Ibu, dari surat Al-Hasr ayat 18 kita ambil intisarinya. Pertama, kita sebagai orang yang beriman diharapkan untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Apa itu takwa, Bu? Takwa adalah imtithalul awamiri wa jtinabin nawahi, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Bu, ini contoh takwa, Bu. Panjenengan yang masih usia pasangan usia subur, di bulan suci Ramadan jenengan menstruasi, jenengan poso napa mboten, Bu? Mboten, karena panjenengan melaksanakan
semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jenengan ora poso yo ngombe es degan, es buah, es kelamut, makan berbagai macam makanan. Jenengan tok ganjaran apa tok dosa, Bu? Tok ganjaran apa tok dosa? Tok ganjaran apa dosa, Bu? Bu sing banter salah ora apa-apa, salah siji tok songo. Kita, Bu, salah siji tok songo. Napa, Bu? Dosa napa tok pahala? Kelompok sini untuk pahala apa dosa? Pahala? Nggih, mriki dosa apa untuk pahala? Alah mbok sing banter leh. Leh nek cara pati, nek cara mriki napa mboten kertas logo nggih cara pati. Toh nggih Pak nggih. Napa Bu, tok dosa apa untuk pahala? Pahala? Nggih, niki tok dosa apa pahala Bu? Kelompok niki pahala mriku. Pahala aja melu-melu lho. Pahala mriko. Pahala untuk tergantung nopo, tergantung tetelan. Nika untuk pahala apa dosa, Bu? Pahala. Entuk pahala, Bu, keranten nopo imtithalul awamiri wa tinabin nawahi, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jenengan menjauhi larangan Allah tidak puasa itu untuk ganjaran. Pramila ibu-ibu Aisyah boten usah susah, nek jenengan pas menstruasi rasa susah untuk ganjaran padha karo bapak-bapak kok, Bu. Itulah hebatnya perempuan. Perempuan itu hebat, Bu. Pramila lu cinta luna, yang dulunya laki-laki sekarang transgender menjadi perempuan gara-gara dia iri nek wong wedok iku untuk pahala terus. Wong wedok itu iso gonta-ganti roke, make upan tambah ayu, nek wong lanang wajib landes ngono kuwi, modele ngono kuwi. Oh, pusak niki wayune ra mekakat, wah, wayune ora kaya wong. Nganti wayune menture ra kaya ngoten, Bu. Karena sering operasi plastik. Jenengan nate operasi plastik ora usah. Ngono sayune sak mriko bapake nggih. Bapake kelingan jenengan terus sing dilingi sapa nek bojone ngoten nggih Bu nggih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian intisari yang kedua, wal tandur nafsum ma qaddamat ligot, dan hendaklah setiap diri memperhatikan bekal apa yang akan kita bawa besok. Jenengan ini lho Bu, semuanya niku camat simatupang. Apa itu Bu camat simatupang? Ada yang tahu? Calon mati siang malam tunggu panggilan. Nggih. Pramila jenengan harus memperbanyak bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Lan sango sira kabeh sangu sing apik iku sangu takwa. Sangune kudu sing akeh, karena yang namanya mati itu tidak mengenal umur, tidak mengenal jabatan. Presiden waktune mati ya mati, petinggi nek waktune mati ya mati, gubernur, bupati apa meneh ibu rumah tangga waktune mati Bu. Ora iso diprogram. Mati ku tak program umur 80 mboten saged. Nek ndek bayi diprogram iso. Tapi kalau mati tidak bisa diprogram, Bu. Kalau sudah habis ajalnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah habis, batasan urip wis entek, maka malaikat Israel datang mening panjenengan. Tidak bisa diundur maupun tidak bisa diajukan walau hanya satu saat. Petinggine desa kula Wonorejo, Bu. Takziah tenggene Pati, tenggene desa Kunden Sari, Bu. Niku badhe nderek salat mayit atau salat jenazah. Waktu ini kan asar, salat asar dulu, baru habis 2 rakaat. Niku jujuk layang bok meninggal. Kok orang kok nek wis rakaat keempat wis rampung boten, karena tidak bisa diundur, tidak bisa diajukan. Jenengan perso yang namanya Yahya Waloni napa Wilona, Bu? Kalau Natasha ya Wilona nggih, Bu nggih. Yahya Waloni mantan pendeta yang masuk Islam, Bu. Sekarang dia jadi mubalek yang sekarang sudah almarhum.
itu khotbah Idul Adha baru saja kemarin di Makassar, meninggal dunia ngelerek urung rampung nek khotbah. Itu martandake bahwasannya yang namanya mati tidak bisa diundur ataupun diajukan. Pramila ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir, dan juga saya memperingatkan pada diri saya sendiri khususnya dan umumnya kepada ibu-ibu, maka ibu-ibu harus banyak persiapan bekal. Bekale napa? Bekale nggih ngamal ibadah. Sangu mati dudu bondo, dudu donya ananging amal soleh kudu disiapno tenanan Bu. Nggih pramila ibu-ibu harus siap-siap. Nggo sangu mati iku amal soleh, termasuk panjenengan menjadi anggota pengurus Aisyah baik dari pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting, dan anggota Aisyah, itu termasuk amal soleh panjenengan Bu. Itu yang akan kita bawa nanti. Ora bandane, ora jabatane, ora sawae, ora tegale, sing bakal digawa marang pangerane namung amale lan ibadahe, namung amale lan ibadahe. Kalau nyanyi ya Bu, bener aspanang napa nyanyi Bu jenengan Bu. Nah, ngaten nggih Bu nggih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ibu harus memperbanyak bekal. Nanti kalau jenengan sewaktu-waktu diambil oleh Allah, jenengan sudah siap. Ilingono dina timbalane kang maha kuwasa, yen wis tutup wanci ajale, gelem ra gelem kudu dipeksa. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu adalah istighfarnya Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan ke api. Tetapi selamat Bu, selamat. Cukup Allah yang menjadi penolong saya, bukan malaikat Jibril. Asbabul wurudnya ya Bu ya, kul ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Ini nyempal sidik rapopo ya Bu ya, karena ini adalah tahun baru Hijriah, termasuk kemenangan para rasul. Nek jenengan purun nganti jam 3 nanti tak ceritani nganti pol Bu, nek jenengan kuat napa boten. Nah nek kula pun biasa Bu, jenengan kira kuat ngene wis kudu lendah mlayu nggih. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan dimasukkan di dalam hati. Pak Tani pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon untuk dimaafkan. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi pengajian dari ibu kita tercinta, Ibu Haja Lintang Mona MAG. Bapak Ibu sidang hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penutup. Marilah pada siang hari ini acara kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sebuah pantun cendrawasih burung irian. Cakep. Bunda Aisyah terkasih, cukup sekian. Kami yang bertugas mohon maaf apabila ada kekurangan. Nun wa qawli wa ma yasurun. Wabillahi